Ya, saya melihat sekarang ini kan gencar urusan korupsi ini tidak hanya ditangani oleh KPK, tetapi juga oleh kejaksaan. Dan di kejaksaan masalah-masalah besar seperti korupsi Asabri, korupsi Jiwasraya yang menyangkut uang 17 triliun, 23 triliun, semuanya diungkap. Dan yang terakhir malah ada urusan hutan yang menyangkut korupsi berapa? 72 triliun yang akan diungkap. Ini kan juga sebuah kasus yang lama yang tidak diungkap, dan saya mengapresiasi keberanian Kejaksaan Agung membuka masalah ini, dan kita melihat juga indeks persepsi korupsi naik dari 37 ke 38, saya kira baik, dan kita harapkan yang dikejar bukan hanya koruptornya saja, tetapi sistemnya juga diperbaiki. Pemberantasan korupsi terus menjadi prioritas utama. Untuk itu, Polri, Kejaksaan, dan KPK terus bergerak. Korupsi besar di Jiwasraya, Asabri, dan Garuda berhasil dibongkar dan pembenahan total telah dimulai. Penyelamatan aset negara yang tertunda seperti kasus BLBI terus dikejar dan sudah menunjukkan hasil. Skor persepsi korupsi dari Transparansi Internasional naik dari 37 menjadi 38 di tahun 2021. Indeks perilaku anti korupsi dari BPS juga meningkat dari 3,88 ke 3,93 di tahun 2022. Dan saya lihat akhir-akhir ini misalnya di Kejaksaan menunjukkan taringnya untuk menyelesaikan kasus-kasus yang besar, kasus-kasus korupsi yang besar yang menyangkut angka 17 triliun, 23 triliun, 70 triliun, semuanya di proses. Pertama, apresiasi kepada jajaran Kejaksaan Agung, apresiasi Pak Jaksa Agung. Suatu kebanggaan bagi kami Komisi 3 mendengar secara official, Pak, secara resmi Pak Presiden Jokowi dalam suatu forum yang amat sakral, Pak, sekali setiap 5 tahun. Dan ini pun baru diucapkan mungkin 77 tahun Indonesia Merdeka, yang khusus adresatnya pujian kepada Kejaksaan Agung itu baru tahun ini, Pak. Selama 77 tahun, Pak. Tentunya ini dapat dipertanggungjawabkan, terukur, dan berdasar. Yang pertama, tentu saya dan kami semua itu memberikan apresiasi dan mendorong agar kinerja kejaksaan dalam upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi itu semakin baik, Pak. Dan itu kemudian dibuktikan oleh Jaksa Agung dengan mengusut kasus-kasus besar. Dan kemudian itu juga mendapat apresiasi dari publik. Kita benar-benar terpesona, Pak, dengan kinerja Kejaksaan Agung, ya. Beberapa bulan terakhir, Pak. Terakhir kemarin waktu sidang tahunan 16 Agustus, saya kebetulan hanya beberapa meter di depan Pak Jokowi disebutlah 3 perkara besar, ya. Dan itu semuanya karya Kejaksaan Agung. Tentu kami menyampaikan apresiasi. Apapun yang harus kita apresiasi dengan hasil kinerja yang sudah dilakukan oleh Jaksa Agung, saya kira kita harus objektif. Maka kita perlu apresiasi itu. Yang menarik adalah terakhir kasus kemarin yang pengungkapan 78 triliun. Ini luar biasa. Ketika publik sedang bertanya, ini tersangkanya kemana? Ternyata kemudian dijawab oleh Jaksa Agung. Pada tanggal 18 kemarin kemudian ditangkap. Bahkan pada waktu itu publik sebetulnya bertanya, ini jangan-jangan kabur dan sebagainya. Tapi ternyata dijawab dengan baik oleh Jaksa Agung. Saya memberi apresiasi atas sejumlah kasus yang ditangani oleh
Kejaksaan Agung selama ini. Yang terakhir itu kasus Surya Darmadi. Luar biasa. Saya kira ini menjadi nilai positif atau aura positif bagi Jaksa Agung, karena memang di saat tingkat kepercayaan publik mulai menurun terhadap penegakan hukum di negara kita, justru ini Jaksa Agung menjadi luar biasa naik drastis. Kami bangga Pak, masyarakat Indonesia mengapresiasi kinerja kerja Bapak bisa menghadirkan, menangkap daripada saudara Apeng. Saya juga patut mengapresiasi terhadap kinerja Kejagung hari ini, terutama perkara yang tadi dibicarakan kawan-kawan terhadap kasus Surya Darmadi, yaitu penangkapan kasus korupsi 78 triliun. Ini tren yang luar biasa dari Pak Jaksa Agung dan jajarannya. Tren kejaksaan ini terus meningkat. Dari 3 lembaga penegak hukum yang kita tanya, tingkat trust di mata publik, Kejaksaan Agung sekarang menempati peringkat paling tinggi. Ya. Ada 10 plus 53,4% warga yang mengatakan Kejaksaan Agung sangat dipercaya atau cukup dipercaya oleh warga. Nah, ini satu lompatan karena sebelumnya Kejaksaan Agung paling bawah. Sekarang Kejaksaan Agung meningkat. Saudara, kepercayaan publik terhadap kinerja Kejaksaan Agung di era kepemimpinan Jaksa Agung Sadikian Burhanuddin terus mencatatkan tren yang positif. Tingkat kepercayaan publik selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Kinerja yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung selama ini selalu mendapatkan tanggapan yang positif, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Gaya kepemimpinan ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung pun disejajarkan dengan pendahulunya, yakni Jaksa Agung Suprapto. Pakar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia, Profesor Suparji Ahmad menilai, Jaksa Agung saat ini ST Burhanuddin mampu menjalankan tugasnya dengan baik sebagai Jaksa Agung yang modern, profesional, dan humanis. Bahwa Pak Burhanuddin, Profesor Burhanuddin ini sebagai Jaksa Agung adalah Jaksa Agung yang mampu menunjukkan sebagai Jaksa Agung yang modern, di mana beliau mampu bertindak secara profesional, ya, secara humanis, dan mampu menyelesaikan masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh negeri ini. Kalau kita bandingkan dengan pendahulunya, misalnya Pak Suprapto itu dulu berani bertindak secara tegas, menangkap para menteri, ya, dan jenderal pada waktu itu. Suprapto menjadi satu-satunya Jaksa Agung yang menjabat selama 9 tahun. Suprapto dikenal sebagai sosok yang memiliki kewibawaan besar dan gigih dalam mempertahankan hukum dan undang-undang yang berlaku. Bahkan beliau tidak segan mempertaruhkan nyawanya demi mempertahankan keyakinannya. Beda Suprapto, beda pula Jaksa Agung ST Burhanuddin. Selain tegas, Burhanuddin juga dikenal sebagai sosok yang humanis. Atas inisiatif Burhanuddin pula lah, rumah restoratif justice tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Rumah restoratif justice merupakan sebuah program dan aturan yang memupus stigma hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas.